Oke, nama gue Dwika Putra. Gue seorang freelancer. Indonesia ini apa ya? Film-filmnya, film kemarin yang paling baru apa? The Raid ya. Siapa yang udah nonton The Raid? Ada? Seru ya filmnya ya. Terkenal sampai ke luar negeri. Saya takut gitu. Gue takut bahwa kejadian seperti film Jelangkung itu terulang. Dulu film Jelangkung terkenal. Tiba-tiba semua film horor jadi horor sek. Yang main alay-alay. Ini kalau The Raid jadi film horor, jadi film action seks nih gimana ceritanya nih? Ntar pemerannya ada Nikita Mirjani, ya kan? Udah kayak gitu, kita lihat lagi film yang paling sering dipermasalahkan adalah Pocong. Tahu semua film yang paling baru Kung Fu Pocong Perawan? Itu gue nggak ngerti sama sekali siapa yang perawan, siapa yang pocong, siapa yang latihan kungfu. Pertama, kalau pocong masih perawan ngeceknya gimana? Yang kedua, kalau pocong latihan kungfu, lu kuda-kuda aja susah, lu mau latihan kungfu gimana caranya, bro? Terus kalau film pocong, dulu ada yang terkenal namanya Ada apa dengan pocong? Ya mana gua tahu kan lu yang nulis skrip. Ada lagi, bukan pocong biasa. Kenapa emangnya? Dia pakainya bukan kain kafan, pakai kain batik atau pakai motif renda-renda. Jelasin dong kenapa. Dan kalau kita lihat, itu kan sebenarnya cuma adaptasi ya. Ada apa dengan cinta diganti, ada apa dengan pocong. Bukan cinta biasa diganti, bukan pocong biasa gitu kan. Ntar kalau ada ketika cinta bertasbih diganti jadi ketika pocong bertasbih, itu pocong apa Ustadz Solmed? Terus dia di mana kan tangannya di dalam? Masa digantungin lu kira gangster? Terus kalau ngomongin film ada lagi lagu Indonesia juga menurut gua banyak keabsurdan yang terjadi di lagu Indonesia. Tahu Acha Septriasa? Kan ada tuh lagunya yang sampai ku menutup mata. Emang dia tidur melek? Kalau cintanya cuma sampai nutup mata, tiap hari ganti cowok dong. Gimana ceritanya? Ada lagi, kita mundur agak jauhan ke belakang kan, lagunya Dul Sumbang. Kalau bulan bisa ngomong, pasti dia tak akan bohong. Dia ngomong aja belum pernah, lu tahu dari mana dia nggak bakalan bohong? Dia bilang telat 3 hari, taunya 9 bulan. Terus yang kita mundur lagi, ada lagi Kus Plus. Nah ini lagu paling ngeledek. Kan dia nyanyikan, bersinarlah bulan purnama, ya kan? Bersinarlah terus sampai nanti lagu ini ku akhiri. Selesai lagunya. Gimana tuh bulan nggak mau ngambek dari tadi? Gimana dia nggak mau ngomong? Meskipun gue asisten dosen, tapi gue tetap tinggal di kos-kosan. Ada di sini yang tinggal di kos-kosan? Ya, tinggal di kos-kosan dan gue tinggal di kos-kosan campur. Banyak orang mendengar gue tinggal di kos-kosan campur langsung cie kos-kosan campur. Saya beritahukan rahasianya di sini saudara-saudara. Kalau gue mikir pertama juga kosan campur penuh dengan cewek-cewek yang habis mandi cuman pakai handuk. Ibu kos gue seksi, masak cuman pakai celemek. Ternyata semua cowok mikirnya sama. Begitu masuk kosan campur nih batang lagi. Terus udah gitu jangankan ada sih yang habis mandi cuman pakai handuk, tapi cowok juga nih gimana ya? Jadi terus ibu-ibu kosnya, jangankan seksi ya, lebih mirip kayak ibu-ibu yang di Kung Fu Hustle tau? Ya kan? Yang pakai rolan rambut segede kaleng susu, ya kan? Jangan pikir susu kental manis ya, susu skim yang bukannya pakai sendok. Dan itu gila ya, aturan di kos tuh aneh-aneh banget. Contoh, dilarang membawa teman lawan jenis. Gimana nggak mau makin banyak orang KW di Indonesia? Pernah ada sekali teman gue tetap bawa temennya, bawa ceweknya kan, ke dalam kos-kosan. Di stop sama tante-tante Kung Fu Hustle ya. Heh, kamu nanti kalau kamu bawa cewek kamu ke kamar, pintunya harus dibuka. Teman gue marah kan. Tante kalau mau nonton bilang sini saya ambilin kursi. Nah ini kamera saya tante pegangin, jadi kita nontonnya nggak miring-miring tante. Tolong ya tante ya gitu. Ngomongin kos-kosan, tadi kan pikiran gue cukup absurd ya. Menurut gue itu terpengaruh sama orang-orang dari Jepang. Jadi kalau ngomongin Jepang itu imajinasinya paling gila menurut gue. Di sini semua pernah nonton film kartun ya? Pernah lihat kartun yang namanya Beyblade? Itulah pertama kalinya gue ngeliat orang mau nguasain dunia main gangsing saudara. Aku akan menguasai dunia, hahaha, go shoot. Ayo serang. Lu kira lu main remote control bisa diperintah? Terus yang paling absurd lagi apa? Film Kapten Tsubasa itu nggak ada lawannya. Pertama, bolanya nggak pernah bulat, lonjong terus kalau ditendang. Yang kedua, gua rasa minyak rambut mereka pakai semen. Rambut tajam-tajam kan, habis nyundul tajam lagi. Gua pernah satu kali lihat adegan mereka berendam di laut.
berenang, nyelam, berat, begitu naik tajam lagi, gila gue bilang. Kalau ngomongin sepak bola, gue itu salah satu penggemar sepak bola. Di sini semua temen ya sama sepak bola ya. Sepak bola dulu pertama kali gue nonton Semangat Lagi itu di SEA Games. Menurut gue prestasinya bagus, kita sampai final lagi waktu itu ya. Sayang kita kalah. Gue udah kecewa, gue nggak mau nonton lagi sebenarnya. Temen gue bilang udah Dwik nonton aja. Terus abis itu kita lawan Beckham United ya. Jangan bilang LA Galaxy karena pemain yang gue kenal cuma Beckham. Begitu dikenalin juga, ya nomor 1 kipernya Beckham, nomor 3 back kirinya Beckham, nomor 23 Beckham, dan sisanya teman-teman Beckham. Terus pemainnya juga habis di-tackle gitu kan, di-tackle Beckham, jebret, aduh sakit. Mau disemprot obat penghilang rasa sakit, jangan, ini dari Beckham, nggak mau gitu. Akhirnya gue bilang, udahlah, gue nggak mau nonton lagi. Terus teman gue bilang, Dwik, kita harus semangat. Kegagalan itu kesuksesan yang tertunda. Gue nggak percaya. Temen gue gagal ginjal, nggak jadi sukses ginjal. Temen nyokap gue gagal jantung, ya udah, nggak ada tuh balik lagi sukses jantung. Itu gimana gitu? Dan akhirnya yang bikin lebih parah adalah komentator. Pernah dengar komentator sepak bola Indonesia? Sebenarnya harusnya sepak bola itu menjadi olahraga yang sangat maskulin. Tetapi kenapa di otak gue tuh jadi olahraga yang ya gitu deh. Karena gini pikirannya ya, ada 22 cowok dengan badan kotak-kotak kayak cetakan kue pancong, lari-lari di lapangan bola, memperebutkan satu bola, lalu kalau gol peluk-pelukan, cium-ciuman, ini kondangan apa? Ngapain? Yang bikin lebih parah kayak tadi gue bilang, komentator. Udah namanya disingkat-singkat kan, ada towel, bungkus, makan sini, bawa pulang. Terus kalau komentator gitu kan, ya gimana Bung Toel menurut anda pendapat malam ini? Ya kita lihat Bambang Pamungkas begitu cerdik memainkan bolanya di lapangan, dia terlihat begitu berhati-hati menyentuh bolanya. Kalau gue dengar di radio nih gimana ceritanya nih? Terus dilanjut lagi kan sama dia kan? Oke, kita melihat sekarang Thibaut melakukan penetrasi. Ngapain dia penetrasi di lapangan bola? Ntar ada lagi kan, ya Fredrik Wanggai melakukan tusukan dari belakang, astaga naga. Sekian, nama saya Dwika Putra. Pilih harus maju, ingat.